الحمد لله الذي جعلنا مباركا في سيد الأيام في يوم الجمعة الذي الله يجتمعون في هذه المسجد إن شاء الله مبارك آمين والمغفرة والهداية إلينا آمين اللهم آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والعاطل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العديد وكما قال عاد وجل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارحبون وكما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكما في المحفوظة تعلم فليس المرء يولد عالما. Puja teriring syukur sidang Jumat menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus melibatkan dalam segala hal kalimat-kalimat Allah. Hidup hanya untuk Allah. Hadirnya kita ini berzikir kepada Allah. Karena kalau manusia tanpa zikir ibarat kacang tanpa isinya yaitu kulit. Maka manusia seperti bangkai. Maka terus berzikir kepada Allah agar kita mengingat qiyamah wa qu'uda wa qabail dalam apapun itu, dimanapun kita, dalam kondisi apapun itu. Maka penting pada saat ini zikirlah yang utama daripada yaitu solusi untuk mengatasi problematika yang saat ini sedang kita hadapi. Karena ketika berzikir auzubillah, 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 kita berlindung dari segala makhluk, dari sihir, dari setan, dari wabak, dari santet, dari jin dan lain-lain. Auzubillah, hancur dari wabah, penyakit dan lainnya. Inilah penting kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perlindungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat malaikat saat itu datang kepada sapi, wahai bakar, annaka hakir, apakah kamu fihi takhdin inda fi hayatuk, apakah kamu menyesal pada masa yang Allah ciptakan kamu saat ini seperti ini? Kata sapi, tidak malaikat, aku tidak menyesal Allah ciptakan aku seperti ini. Kenapa? Karena aku masih bermanfaat, aku bisa membajak sawah, aku masih bisa digunakan oleh manusia. Coba lihat kelelawar, saat itu juga tidurnya terbalik dan saat itu mandinya dengan pisnya sendiri. Akhir datang malaikat ke kelelawar, wahai kelelawar, apakah kamu menyesal Allah ciptakan seperti ini? Kata kelelawar, tidak ya malaikat. Coba lihat itu namanya cacing. Saat itu di dalam tanah dia bergerak saja menggunakan perutnya. Dan saat itu juga apa yang terjadi? Datang lagi malaikat kepada cacing. Sehingga cacing saat itu mengatakan, wahai malaikat, demi Allah hamba tidak menyesal sedikit pun. Allah sudah ciptakan hanya saya sebagai di sini, tidak sampai nanti antara surga dan neraka. Coba lihat manusia itu yang diberikan akal pikiran, yang diberikan tenaga, yang diberikan saat itu rezeki banyak sekali, tapi tidak mau mereka menggunakannya dengan untuk tujuan dakwah dan ibadah. Sungguh mereka akan dihisab antara surga dan neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Semoga amal ibadah kita semuanya kita husnul khotimah sehingga kita meninggal dalam keadaan sujud. Karena belum lama juga di daerah Pondok Kacang saya memandikan 4 dalam 1 hari itu jenazah. Kita lihat coba saat sudah terbujur kaku, tidak bisa bergerak,
dimandikan, istri dan anaknya menangis. Kain kafan 3 helai ditaburi dengan minyak wangi, ditutup, diikat, kemudian disolatkan. Apa yang terjadi? Di situ tidak bisa jasad kita mengeluh. Cuman ditanya di dalam kubur, marabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Tidak mungkin kita namanya saat ini kita bisa beralasan, ya Rabb, saya tidak ibadah karena dilarang. Tidak bisa. Karena sesungguhnya di dalam kubur itu siksa kita sampai ke akhirat nanti yang akan ditanyakan oleh Allah. Bukan hanya di dunia. Saya salut dengan di Palestina, gara-gara Masjid Aqsa dipertahankan, diperjuangkan. Walaupun saat itu dibom, dikirim rudal, tapi tidak pernah mundur satu titik darah pun. Saat itu dia maju, jihad, siap mati demi menjaga masjid. Ini berbeda dengan kita. Hubbud dunya karahatul maut, cinta dunia, takut mati. Disinilah penyakit yang na'udzubillah, termasuk saya pribadi. Ini dakwah untuk saya, bukan untuk semua. Maka saat itu kita lihat di 2021, 2 setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, 2 ditambah 1, 3 hal udah musibah datang kepada kita. Tanggal 9 ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah mengirim akhirat itu banyak yang menipu dirinya, banyak yang menipu tetangganya, banyak yang menipu Tuhannya. Akhirnya hujan es, gempa bumi, tanah longsor, banjir di mana-mana. Itu baru Januari. Kedua As-Sama, kita lihat ada kejadian, yaitu apa? Sriwijaya Air, ada namanya Kapten Afwan mengatakan di pesan beliau sangat luar biasa. Laula latirtu ila sama'i fuluki zarqal adkhulil jannah ila bisalah. Walaupun aku terbang setinggi langit, aku tidak akan bisa masuk surga kecuali salat. Saat itu juga, makanya lah luar biasa, itulah Isra dan Mi'raj, inti daripada kita semuanya. Pengorbanan apa lagi sih kita lihat? Coba lihat daripada Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah lewati namanya Zulhijjah, Aidil Qurban. Bagaimana pendekatan dirinya. Saat itu perbedaan dengan adiknya yaitu Ishak 13 tahun. Tapi subhanallah saat itu anni azbahuka fanzur maza tara. Ya abatif alma tu'mar. Kalau memang itu mimpi yang engkau saat itu datang malaikat kepadamu cahaya putih untuk menyembelihku, jangankan darahku wahai bapakku, silahkan saja saat ini apa yang aku punyai, korbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi Ismail, kecintaannya kepada Allah dan orang tuanya. Disinilah. Tapi seandainya Pak saat ini masyarakat muslimin kita diuji dengan anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita. Ya memang zaman dahulu juga Nabi Adam, Qabil Habil Labuda Iklima, berebut yang paling cantik, akhirnya bunuh-bunuhan. Yang kedua saat itu Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi tidak taat kepada bapaknya. Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'min. Saat itu bapaknya dibilang dolal, sesat, gila. Padahal disuruh naik ke atas kapal, tapi tidak mau. Tidak mungkinlah Pak, masa akan ada banjir bah. Ternyata datang saat itu musibah yang besar. Itulah ujian Nabi Nuh. Sama seperti Nabi Ibrahim diuji bapaknya, membuat patung Lata, Uzza dan lain-lainnya. Dihancurkan saat itu juga berhala oleh Nabi Ibrahim. Ternyata dibakar saat itu juga. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api yang tadinya panas jadi dingin. Ini subhanallah. Artinya ujian demi ujian, apalagi Nabi Muhammad SAW, ujiannya luar biasa sekali. Tapi salah satunya mukjizat yang terbesar yang harus kita pertahankan adalah Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah, al-munazzala ilan nabi, yang diturunkan kepada Nabi, yaitu liukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan sampai terang benderang. Yang tadinya tidak punya akal, dibekali ilmu, diajarin ilmu, dididik, dibina, dibimbing dan lain sebagainya, akhirnya bisa menjadi dosen, menjadi ustadz dan lainnya. Itulah sebenarnya Allah sudah menciptakan manusia, khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya. Maka kita tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat relevan Quran ini kalau kita lihat dalam Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, sudah jelas. Sampai terakhir, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah ada itu. Wa amsyura bainahum, kerakyatan bimbingan hikmat sudah ada dalam Quran. Sangat relevan Quran ini. Maka kita harus baca, kita harus amalkan. Ayo pelan-pelan. Mari kita bersama-sama dan kita bersatu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita jauh dari malapetaka bahaya. Amin. Dan kita jauh daripada fitnah, musibah akhir zaman, dari dajjal dan lain-lain. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wa amal salih falaysa lillahi hajatan ay yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta, perbuatan bohong, tingkah laku yang tidak baik, tontonan yang tidak baik, musik yang tidak baik, maka niscaya ambisi kita, visi kita tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin cepat atau lambat kita yakini, alhamdulillah Deddy Kombuzer sudah mu'allaf, alhamdulillah Mbah Jambrong sudah tobat, insyaallah Hotman Paris masuk Islam, amin. Ahok masuk Islam, amin. Rocky Gerung masuk Islam, amin. Mary Riana masuk Islam, amin. Dan semuanya saat itu juga saya yakin. Kenapa? Karena kalau kita bahas ada orang yang indigo, the king filsafat sesungguhnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga Nabi Khidir itu tahu di mana orang yang mau menghancurkan kapalnya. Ia tahu. Nabi Khidir tahu ada anak kecil, makanya yang dia bunuh saat itu. Akhirnya anak kecil tersebut yang menghantarkan dari orang tuanya ke surga dan neraka. Di situ akhirnya dibunuh. Yang ketiga, Nabi Khidir tahu, yaitu kota yang sudah hancur dibangun kembali, sekarang menjadi Al-Markazi Wasati fil Ajam, pusat pembelanjaan terbesar. Itulah Nabi Khidir pemikirannya. Maka saya yakin semuanya itu Allah berikan hati yang jadi mu'allafun, amin. Allahumma amin. Maka di akhir yang saya sampaikan, sebenarnya banyak khutbah yang saya ingin sampaikan, materi saya, namun insyaallah di Jumat selanjutnya yang saya ambil poin adalah muhasabah untuk kita semuanya. Kalau seandainya Sya'ban meninggal dunia, Allah perlihatkan di tenggorokannya yaitu surga. Dengan hal apa? 3 hal doang. Sholatnya jauh dari Madinah, saat itu 3 km. Dekat Jabal Uhud masih jauhan lagi. Kalau sekarang udah menjadi hotel, Funduk Al-Markaz. Nah di sanalah 3 km Sya'ban terus istiqomah ibadah. Itu tidak pernah putus. Yang kedua, saat itu juga ada nenek-nenek yang sedang kedinginan. Waktu itu Madinah dingin 8 derajat. Ibarat AC kalau kita lihat dingin. Akhirnya ada sutroh pakaian bekas diberikan kepada nenek-nenek tersebut. Akhirnya Masya Allah, Allah perlihatkan surga disitulah. Yang ketiga, luar biasanya, saat itu ada pengemis hakir yang tidak makan, tidak minum 3 hari. Diberikan gandum syair, makanan saat itu juga. Allah perlihatkan surga kepada Sya'ban. Mudah-mudahan dari amal perbuatan ini kita bisa contoh dan kita bisa menjadi yang lebih baik. Amin. Kita merasa baik, jangan. Merasa lebih baik, jangan. Menjadi baik, boleh. Disitulah poinnya. Man jadda wajada, sungguh-sungguh dalam hidup ini, sungguh-sungguh dalam ibadah. Kedua, man sobaro zofiro, sabar, kita akan beruntung. Yang ketiga, man saro ala darbi wasola, berjalan pada jalannya tepat waktu, istiqomah, insyaallah kita sampai ke surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Makanya kebanyakan orang yang meninggal dunia itu ditaburin dengan bunga. Kenapa? Disitulah dia baru terasa. Kalau sudah tiada, baru terasa. Makanya banyak, kalau kita lihat perjuangan kita sering tidak dihargai oleh orang lain. Tidak apa-apa, biarkan Allah yang menghargai perjuangan kita. Ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah tidak akan persempit, bahkan Allah kasih banyak jalan untuk kita. Semoga khutbah saya ini bisa bermanfaat. InsyaAllah di Jumat selanjutnya saya akan bahas tentang i'jazul Quran fil aqidah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لما جاد به وكفر وأشهد أن سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم وكما قال عز وجل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا محمد بارك على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع مسجدنا يا الله berkahi masjid kami ya Allah berikanlah kemudahan untuk yang hadir di sini ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, berikanlah surganya ya Allah. Kami tidak sanggup jikalau mereka disiksa ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan ketakwaan ya Allah, sehingga kami bisa sujud di Mekah ya Allah, mencium hajar aswadmu ya Allah. Kami rindu ke Baitullah ya Allah. Tahun depan izinkanlah kami untuk haji dan umrah ya Allah. Jauhkanlah dan segerakanlah ya Allah daripada virus wabah di Indonesia ini dan di mana-mana ya Allah. Berikanlah kami kesabaran ya Allah. Berikanlah kami keistiqomahan ya Allah. Berikanlah kami rezekimu ya Allah, sehingga kami bisa berbagi kepada kanan kiri kami ya Allah. Rabbana amisna bil iman, dan wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan iman ya Allah. Kalau engkau ingin cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah di tempat yang baik ya Allah. Pada keadaan kami siap ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.